wabarakatuh. Saya Ratna Juliansa, peserta Latar CPNS Provinsi Kalimantan Utara akan menjelaskan tentang materi pelayanan publik. Mengapa peraturan pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara? Karena sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik atau aparatur pemerintah. Beberapa jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik adalah udara bersih, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, peradilan, dan jaminan keamanan TNI dan Polri. Beberapa jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik adalah udara bersih, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, peradilan, jaminan keamanan TNI dan Polri. Monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar, karena monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya ada satu, namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Dengan adanya satu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa tersebut, menjadikan pengendali pasar dan kemungkinan bisa menjadi pengendali harga. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia yaitu seperti layanan kereta api dari perusahaan KAI, menikmati layanan listrik dari PLN, atau layanan pesawat telepon dari Telkom. Untuk barang atau jasa yang memiliki rivalry dan eksklusivitas yang rendah adalah rivalitas yang rendah, maknanya barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya tidak ada yang dapat menghalangi siapapun atau tidak ada yang dikecualikan untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut. Barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah disebut barang atau jasa publik. Dilihat dari pemanfaatannya atau consumption, barang atau jasa dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama secara simultan dalam waktu yang bersamaan tanpa saling meniadakan persaingan atau rivalitas antara pengguna yang satu dan yang lainnya. Sementara untuk barang atau jasa yang hanya dapat dimanfaatkan oleh satu orang dan orang lain kehilangan kesempatan menikmatinya, maka dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang rendah atau disebut individual consumption. Karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan old public administration menjadi new public management kemudian menjadi new public service adalah menurut old public administration menaruh perhatian pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai sistem tertutup, sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi. Sedangkan dari segi new public management menekankan penggunaan mekanisme dan teknologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan publik dan pelanggannya sebagaimana layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Peran manajer publik ditantang
untuk menemukan cara-cara inovatif dalam menswastakan berbagai fungsi yang semula dijalankan pemerintahan. Sedangkan republik statis adalah negara harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk-bentuk pelayanan dasar yang justru gratis sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahannya. Memperkuat peran administrator publik untuk menunjukkan eksistensi dan keterpihakan negara dalam melayani masyarakat negara ada untuk melayani. Perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat dapat dilihat dengan ciri-ciri. Sifat barang dan jasa. Pelayanan publik, barang publik, barang semi-publik dan memiliki eksternalitas. Sedangkan pelayanan privat, sifat barang dan jasanya yaitu barang privat. Resiko kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik bersifat resiko kolektif banyak orang dan bersama. Sedangkan pelayanan privat kerugian perseorangan. Akses warga terhadap pelayanan publik menjadi tanggung jawab negara, sedangkan pelayanan privat menjadi tanggung jawab warga negara. Keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan misi negara, pelayanan publik tinggi dan langsung, pelayanan privat rendah dan tidak langsung. Dasar penyelenggaraan, konstitusi, kebijakan publik, dan peraturan perundangan pelayanan publik. Pelayanan privat dasarnya yaitu kesepakatan pengguna dan penyelenggara kebijakan. Sumber pembiayaan pelayanan publik berdasar dari anggaran, subsidi pemerintah, dan user fee. Sedangkan pelayanan privat berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, hasil penjualan, dan user fee. Lembaga penyelenggara pelayanan publik, instansi pemerintah dan non-pemerintah, pelayanan privat, korporasi, lembaga, nirlaba, BUMN, dan BUMN. Sebagai seorang ASN, dan dalam bentuk diametnya yaitu model yang berarti juga ada kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesesuaian dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etika berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etiket mengajarkan kita untuk memelihara hubungan baik, bahkan memikirkan kepentingan dan keinginan orang lain. Kenapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar? Karena monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya ada satu, namun produk atau jasanya ini juga. Manfaat etiket dalam pelayanan publik adalah sebagai komunikasi, yaitu memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Atraktif, mampu mencari jalan pembicaraan tanpa melukai perasaan orang lain. Respectable, yaitu lebih dulu menghargai orang lain. Self-confident, yaitu memiliki kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.